Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe di channel ini, tolong di subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya. Oke? Paham kedalaman sebuah Instagram. Instagram ini Bapak Ibu, Instagram ini sebuah mesin uang. Kalau kita ngerti cara gunainnya. Ya, kenapa Instagram? Kenapa bukan TikTok? Kenapa bukan Facebook? Karena mungkin Bapak Ibu kemarin sudah mendapatkan datanya. Saya nggak akan bahas banyak statistik di sini. Karena Instagram itu saat ini menjadi media sosial kedua yang paling diminati oleh pengguna sosial media. Pertamanya masih Facebook, nomor tiganya TikTok. Kenapa nggak nomor satu yang kita pelajari? Karena banyak pengguna Facebook sekarang mulai beralih ke Instagram. Kalau kita baru belajar tentang Facebook, nanti juga ditinggalin. Makanya kenapa pemiliknya Facebook juga akhirnya mereka membeli Instagram, karena potensi Instagram ini gede. Terus kenapa kita nggak belajar tentang TikTok? Sekarang banyak pengguna sosial media menggunakan TikTok, tetapi Instagram pun ternyata yang terbaru dia berbenah. Nanti dalam Instagram itu ada satu fitur tambahan, itu sama persis seperti TikTok. Dan ketika itu nanti mulai bisa digunakan di Indonesia. Wah, itu luar biasa sekali. Untuk membangun yang namanya personal branding, visual branding, itu gampang banget, cepat banget. Oke, nah kita akan mulai dari Instagram. Oh ya, omong-omong tadi ada yang tanya ke saya, Pak, itu buku di depan apa? Ini titipan dari, saya ambil sebelum ke Bekasi, saya ke Jakarta dulu. Ternyata di Jakarta masih ada. Ini buku buat Bapak Ibu, rekan-rekan yang suka update diri, yang suka upgrade diri, khususnya investasi layar ke atas, karena ilmu itu kan akan dibawa selamanya. Ini titipan dari PT Gramedia Tbk, masih ada beberapa buku. Ini buku yang ditulis bareng-bareng, bukan hanya satu atau dua, tapi 32 quotes yang dipilih sesuai bidangnya masing-masing, terbaik di bidangnya. Akhirnya profesi coach ini banyak Bapak Ibu, di Indonesia banyak sekali. Total kalau saya nggak salah ingat ada lebih dari 700. Dari 700 ada business coach, life coach, motivational coach dan lain sebagainya. Dipilih 32 yang terbaik. Akhirnya mereka bikin buku bareng-bareng, kemudian diterbitkan. Dan buku ini didistribusikan di seluruh Gramedia seluruh Indonesia. Dan 100% dari keuntungan buku ini didonasikan. Nah, khusus yang ini saya dapat titipan. Kalau Bapak Ibu ada yang tertarik, ini kalau di Gramedia harganya, di sini ada harganya 104.000. Tapi khusus untuk teman-teman, Anda bisa mendapatkan buku ini hanya dengan 50.000. Cuman memang oke, nanti buat yang mau, nanti setelah break, sesi break, nanti silahkan aja maju ke depan. Karena ini saya hanya dapat titipannya ada 11. Oke, ini udah dicetak, cetakan yang ke berapa ya, kedua atau ketiga gitu, dan udah habis lagi. Karena buku ini saat 2 minggu keluar dari percetakan, didistribusiin udah laku 20.000 eksemplar. Karena satu quote saja biasanya membagikan itu biayanya cukup tinggi, apalagi ini 32 dan semua keuntungannya memang didonasikan. Oke, ini titipan sponsor aja. Oke, sekarang kita mulai dengan yang namanya Instagram. Instagram ini saya excited sekali Bapak Ibu. Ya, saya harap Anda pun juga semangat mendapatkan materi ini. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin sosial media, begitu nanti Anda praktek, itu hasilnya langsung kelihatan. Pembelajaran teknis tentang sosial media, kalau bukan teori ya, itu kalau dipraktekin langsung kelihatan hasilnya. Beda dengan kita belajar tentang pengembangan diri, kita belajar tentang leadership, itu butuh waktu, betul ya? Butuh waktu, butuh sekian periode, baru mulai kelihatan hasilnya. Kalau sosial media, nanti Anda praktek pun, ada yang sehari langsung nambah 100 follower, ada. Ada yang butuh waktu 5 hari baru nambah 100 follower, ada. Dan asiknya adalah hari ini kita akan belajar caranya. Sehingga kalau kita ngerti caranya,
Nanti Anda begitu pulang ke kota Anda bisa mengulanginya seberapa banyak pun Anda mau. Anda mau bikin 10.000 follower pertama bisa, 100.000 bisa. Ya, karena yang kita belajar adalah how to-nya, caranya. Bukan hanya sekedar kalau pasang konten ini nanti akan meningkat. No. Kalau cuman hanya seperti itu akan berubah lagi. Karena sosial media ini berubah terus, dinamis banget. Oke, nah Instagram. Nah, kita harus paham dulu Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman sahabat pembelajar, ya, istilah-istilah yang ada di Instagram. Ini saya akan cepat aja. Ini saya contohkan pakai akun saya, ya. Buat yang belum berteman di sosial media, Anda bisa follow, nanti saya follow back juga. Siap. Ya. Dan tujuannya follow salah satunya untuk menjaga interaksi. Jadi Instagram itu sebuah sistem sosial media yang dia canggih banget. Ketika kita berinteraksi dengan sebuah akun, dia akan mencarikan akun yang sama. Contoh konkret gini. Anda begitu lihat misal toko sepatu atau toko hijab online atau apapun, setelah Anda follow, biasanya di bawahnya itu akan mengikuti akun serupa. Anda follow tuh udah semparingin, bawahnya nanti akan keluar Mary Riana, Adri Wongso dan lain sebagainya. Nah, kenapa Anda perlu saling follow satu dengan yang lain? Karena itu membangun interaksi. Itu makanya kenapa tadi saya dorong, yuk tuliskan nama Instagram dan yuk saling follow. Minimal dari event ini Anda akan dapat teman 60 follower baru. Pesan saya satu, jangan lupa di follow back, ya. Karena ini sama-sama meningkatkan interaksi. Nah, kita akan mulai dari istilah yang pertama, yang paling atas. Ini yang namanya username. Nah, banyak orang itu kalau Instagramnya hanya untuk personalnya nggak ada masalah. Tapi kalau mau untuk bangun branding, bahkan nanti lewat Instagram bisa ngasilin duit. Kalau istilah teman saya, nggak masuk akal tapi masuk rekening, gitu ya. Nah, perlu paham yang namanya username yang menjual. Username ini memang tujuannya buatlah username yang mudah dieja. Bukan mudah dikatakan, tapi mudah dieja. Banyak pengguna Instagram, mereka antara username dan nickname-nya. Nickname itu ini Bapak Ibu. Ini username, itu sama. Padahal seharusnya itu ada fungsinya masing-masing. Kalau username, ini buatlah username yang mudah dieja. Misal nama Anda, kemudian dengan value Anda tadi, Anda bisa masukkan di sini. Atau kalau Anda sudah punya usaha atau Anda punya brand tersendiri yang mewakili diri Anda bisa tambahkan. Misal, ini saya Gigi, yes. Misal tadi Freddy asik. Nggak masalah. Tujuannya untuk apa? Minimal mulai gampang diingat dulu. Freddy asik, misal contoh seperti itu. Kemudian baru nanti di nickname-nya ini dijelaskan. Freddy asik ini apa? Oh, saya seorang instruktur yang berkompeten. Oh, saya seorang asesor. Oh, saya seorang apa nih? Nah, itu fungsinya di nickname. Nah, banyak orang salahnya adalah di username-nya ini nama lengkap dia, nama lengkap, gelar dan segala macamnya. Padahal semakin panjang sebuah username, kalau orang salah cari nggak ketemu. Saya pernah ketemu dia dengan seorang trainer, sertifikasinya banyak, dimunculin semua di sini. Saya bilang, Pak, itu malah bumerang. Kalau sosial media nggak gitu mainnya. Mendingan nama Bapak dengan value terbaik yang Bapak pegang sampai hari ini, yang Bapak selalu ajarkan, yang melekat dari diri Bapak. Dia bilang, saya sering dulu waktu belum pandemi, training seperti ini sangat sering sekali. Tapi kenapa orang follow saya dikit sekali? Dia bilang, ya nama Bapak kepanjangan di sini. Orang salah ketik, keluarnya tetangganya Bapak, bukan Bapak gitu. Kalau mau mencantumkan lengkapnya dan lain sebagainya di sini. Nah, di bagian nickname ini. Nah, kemudian ada lagi yang banyak salah tujuan adalah antara username dan profile picture ini nggak nyambung.
Misal di sini, misal contoh ya, saya apa ya gampangnya, saya mau branding toko online saya atau toko baju online saya. Di sini gambarnya ya gambar dia dengan produk dia, itu masih nyambung. Tapi seringnya di sini gambarnya kucing gitu kan, di sini gambarnya artis Korea gitu. Betul. Itu sesuatu hal yang nggak berkaitan. Sama nih kalau dibalik, kalau kita masuk ke toko online seseorang, kemudian kita mau belanja di sana, biasanya kita langsung belanja atau kita lihat dulu. Kalau biasanya yang saya temukan adalah biasanya dilihat dulu. Ini tokonya seberapa bonafit, ini tokonya profesional atau enggak dan lain sebagainya. Kalau dia punya marketplace lebih gampang lagi, ya kan? Karena dana yang ditransfer masuk ke rekening bersama dulu. Tapi kalau jual beli lewat Instagram, kok putus lagi? Lelah dia sepertinya. Kalau lewat Instagram, tampilan ini sangat penting. Kalau kita toko fisik, tampilannya, bannernya, tampilan depannya, cat interior dan lain sebagainya, itu jadi penentu. Tapi kalau sosial media, profil picture Anda itu menjadi kunci. Karena orang akan mulai mengenal Anda, mulai percaya dengan Anda atau tidak, itu dari tampilan awal. Ya, oke, saya back dulu. Nah, ini yang profil picture. Nah, buatlah profil picture yang berhubungan dengan username. Kemarin ada yang bertanya, Pak, lebih bagus saya gabung, saya punya akun sebelumnya di Instagram, akun pribadi, tapi saya juga sering jualan. Mending saya gabung atau saya pisah? Ada plus dan minusnya. Sering nggak ngalamin gini? Kalau Anda post diri Anda, yang like banyak. Tapi kalau Anda post produk Anda atau program Anda, yang like dikit. Selebgram pun ternyata banyak yang ngalamin hal seperti itu. Ketika dia pose sendiri dengan cantiknya, yang like sekian puluh ribu orang. Tapi ketika dia endorse sesuatu, yang like dari sekian ribu orang jadi sekian ratus orang, 1/10 turunnya. Itu plus minus. Jawaban saya satu, kalau memang jualannya toko online dan produknya banyak bermacam-macam, dan yang di branding tokonya, bukan produknya. Tapi kalau produknya sama terus, Anda memang produksi sendiri atau itu karena semua tergantung Anda, ya, toko online itu milik Anda, ya yang Anda branding tokonya, namanya. Tapi kalau produknya sama terus, produknya pun boleh. Nah, ini harus berkaitan username, profil picture dan nickname. Baru di sini penjelasan, di sini biodata. Nah, nanti kita akan sama-sama belajar dan praktek gimana caranya dari biodata ini orang akhirnya bisa didirect menghubungi nomor WA Anda. Nah, saya sampaikan dulu buat Anda yang memang ingin mau membangun personal branding Anda, khususnya dalam hal virtual, jangan pelit-pelit bagi nomor WA. Karena gimana orang bisa menghubungi Anda kalau nggak punya nomor kontak Anda? Ulangi ya, gimana orang bisa menghubungi Anda kalau nggak punya nomor kontak Anda? DM kan bisa, betul. Tapi market kita ini orang Indonesia. Orang Indonesia ini lebih nyaman, hubungannya merasa lebih dekat kalau kontaknya, chatnya lewat WA. Bahkan banyak sekali penjualan-penjualan online di luar sana yang suruh DM. Kalau Bapak Ibu pernah lihat ada sebuah iklan gitu ya, dijual apa nih, alat yang aneh-aneh, bisa untuk wallpaper, bisa buat ngecat, bisa buat macam-macam itu, atau poles mobil atau apa, banyak banget kan iklan kayak gitu di luar sana. Di situ udah ditulis lebih jelasnya, klik link di bawah ini. Tapi di komennya banyak banget yang nanya, harganya berapa, bisa nggak kirim ke sini, mau dong gan, cara pesennya gimana, banyak banget. Artinya apa? Artinya sangat sedikit orang yang ngeklik tombol itu, padahal di tombol itu sudah ada penjelasannya. Kalau mau pesan harganya sekian, minimal sekian, dan seterusnya. Dan sama, itu makanya kenapa kita perlu tetap mencantumkan nomor kontak Anda. Nah, kalau mau lebih profesional, Anda bisa buat dalam bentuk tautan link. Caranya saya tuliskan di sini. Jadi orang kalau dia masuk ke Instagram Anda, kemudian dia
ngeklik tombol link tersebut langsung masuk ke WA Anda. Caranya kalau yang paling sederhana ada banyak banget caranya Bapak Ibu. Tapi kalau yang paling sederhana ini pakai ini WA underscore ME. Di sini ada tuliskan nomor HP Anda plus 62 sekian 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 sekian. Nah, ini Anda masukkan di biodata. Di sini kurang gitu jelas ya. Nah, Anda boleh lihat, Anda boleh buka gigi underscore yes ini. Di situ Anda nanti bisa lihat lebih jelas. Formatnya seperti apa itu lebih jelas. Cuman tinggal nomor WA-nya ini silahkan Anda ganti dengan nomor WA Anda. Tujuannya adalah ini ketika orang nanti ngeklik ini, dia akan langsung masuk ke WA Bapak Ibu. Ya, sehingga nanti ngobrolnya, tanya-tanyanya itu langsung via WA. Enaknya seperti itu. Jadi sekarang nggak harus punya web, nggak harus punya landing page dan segala macam. No, kalau ada landing page, ada web, jauh lebih bagus. Tapi kalaupun nggak, langsung di direct. Anda bisa masuk. Akun saya ini kalau Bapak Ibu mau lihat, ini di copy. Ini wa.me garis miring underscore yes. Kemudian silahkan dilihat untuk profilnya. Nah, nanti di biodatanya ada tulisan yang tadi WA ITME di copy ya. Nah, itu ngeditnya nanti masuk di edit profile. Nah, nanti kita akan sama-sama praktek. Yang di copy yang mana? Ini itu WA.me ya ini. Bisa nggak? Nih, diklik ini aja kali. Nih. Kabur. Nah, nanti kita sama-sama praktek Bapak Ibu. Ya, kita ada waktu. Nanti kita sama-sama praktek untuk mulai mempercantik dan merapikan profil picture Instagram Bapak Ibu. Nah, kemudian yang paling bawah ini yang namanya feed. Nah, ini namanya feed. Nah, ini istilah-istilah yang nanti kita akan sering gunakan, sehingga minimal kita istilahnya kita pahami dulu. Oke. Nah, saya akan lanjut ke slide berikutnya. Bapak Ibu, kalau kita mau membangun personal branding kita secara lebih profesional, hubungannya dengan Instagram, yuk sama-sama saya ajak untuk kita mulai ubah dulu akun Instagram Anda yang sifatnya personal menjadi bisnis. Atau kalau memang itu mau untuk personal, nggak masalah, tinggal bikin satu lagi. Pilihan di tangan Bapak Ibu. Ya, karena kalau personal, apalagi private, ya susah. Karena apalagi kita bicaranya personal branding. Semakin orang yang melihat Bapak Ibu, artinya mission complete. Artinya misi terpenuhi. Tapi kalau dibikin private, dibikin harus follow dulu, harus terima pertemanan dan segala macam. Ya, orang biasanya kan skip. Nah, kenapa kita perlu ubah akun kita menjadi akun bisnis? Karena kita akan tahu nantinya jam postingan paling bagus jam berapa. Tiap akun itu ternyata beda-beda Bapak Ibu. Jadi akun Bapak sama akun Ibu, walaupun sama-sama postingannya tentang pelatihan misalnya gitu, jam postingannya bisa beda. Enaknya Instagram itu kita seolah-olah punya asisten pribadi yang nyatetin itu semua. Nah, kalau akun kita masih akun personal, kita nggak dapat reportnya. Dan nanti saya juga akan tunjukkan kalau sudah jadi akun bisnis, lihatnya di mana. Kemudian kita juga bisa ngerti dari sekian banyak follower kita itu dari kota mana. Kita bisa ngerti usianya berapa, kita bisa ngerti. Yang ngikutin kita ini kebanyakan cowok atau cewek, kita bisa ngerti. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah nanti di sesi berikutnya itu akan digunakan untuk bikin yang namanya konten. Ternyata nih, yang ngikutin kita kebanyakan orang usia 19 sampai 30 tahun. Ya bikinlah postingan-postingan yang sesuai dengan follower-follower Anda.
Sebaliknya, yang ngikutin kita ternyata usianya 40 tahun ke atas. Ya buatlah konten-konten yang menyenangkan hati follower Anda. Nah, seperti itu. Sehingga setelah kita mengubah jadi akun bisnis, nanti saat bikin konten itu lebih tepat sasaran. Jadi nggak ada namanya konten bagus dan konten buruk. Yang ada hanyalah konten yang disukai sama tidak disukai. Mungkin bagus buat si A, belum tentu bagus buat si B, karena followernya beda-beda. Nah, seperti itu. Ini salah satu keuntungan ketika akun kita diubah jadi akun bisnis. Kita bisa mengetahui jam posting, tadi yang saya sampaikan. Kemudian pertumbuhan akun Instagram, kita bisa tahu statistik follower kita, ya, mengetahui seberapa sehat akun kita. Nah, nanti kita akan sama-sama lihat akun dengan follower puluhan ribu itu belum tentu jauh lebih bagus daripada akun yang cuma 700 follower. Saya sering training teman-teman startup, khususnya buat online, followernya cuma 600, followernya cuma 500, tapi orderannya sehari bisa 20 item terjual. Orang yang menghubungi dia bisa 80 orang. Sedangkan yang followernya puluhan ribu, belum tentu sehari ada 10 orang yang nge-DM dia. Kecuali selebgram, di DM memang untuk kenalan, kan beda ceritanya. Ini kan tujuannya untuk jualan. Nah, nanti kita sama-sama praktek berapa sehat akun kita. Kemudian gimana sih caranya mengoptimalkan akun Instagram Anda. Nah, ini yang tadi bicaranya. Gimana dapetin? Yuk sama-sama, dari berapapun jumlah follower Anda saat ini, nanti kita akan sama-sama praktek gimana caranya dapetin 100 follower pertama, tapi tertarget. Lebih enak follower Anda itu orang yang tertarget, yang tepat, daripada follower Anda ribuan tapi nggak tepat. Saya pernah punya teman trainer, dia bangga karena followernya sampai 6.000. Terus saya cek pakai statistik, ternyata dari 6.000 ini 5.000 lebih isinya bocil. Dia awalnya udah seneng 6.000, tapi kalah sama trainer awalan yang followernya cuma 300. Dia tiap kali jualan training yang 300 ini malah selalu laku. Sedangkan yang 6.000 lebih ini jualan training berkali-kali, pesertanya paling banyak cuma 5. Kenapa bisa gitu? Ternyata setelah dilihat statistiknya, follower dia bocil semua. Yang nggak ngerti kok bisa masuk situ. Mungkin aja beli follower juga bisa. Nah, nanti kita akan bahas. Nah, lebih enak dapat 100 follower tapi tertarget daripada followernya ribuan tapi random. Nah, gimana caranya? Nanti kita akan praktek. Mati-mati. Nah, sambil nunggu, yang pertama, yuk sama-sama kita mulai ubah akun personal kita jadi akun bisnis. Langkah-langkahnya seperti ini. Ngomong-ngomong, di tempat ini adakah akun Bapak Ibu yang sudah jadi akun bisnis? Oke, mungkin sudah ada ya, beberapa ya. Oke. Nah, buat yang belum, yuk sama-sama kita praktek. Ini step by stepnya. Caranya yang pertama, masuk ke bol Bapak Ibu, ya, bol yang utama ini. Kemudian Anda pilih nih, di bagian kanan atas ada garis 3 atau titik 3, Anda klik. Nanti setelah ini masuk ke bagian paling bawah, pengaturan. Nah, setelah pengaturan ini nanti Anda bisa pilih bagian akun atau akun. Nah, setelah ini nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, Anda silahkan pilih beralih ke akun bisnis atau beralih ke akun profesional. Tenang Bapak Ibu, kalaupun nanti setelah ngerti caranya terus mau dibalikin lagi ke akun personal, caranya juga sama. Jadi misal nih, 2 hari ini mau icip-icip dulu, ya kan, mau nyobain dulu. Terus setelah akhirnya, oh ternyata gini caranya, ya udah, yang ini tetap biarin akun personal aja, isinya foto keluarga, isinya foto jalan-jalan. Kemudian saya mau bikin akun baru lagi, misal gitu. Yang ini dibalikin personal lagi, bisa Bapak Ibu. Caranya juga sama. Nah, beralih ke akun profesional. Nah, tampilannya ada yang akun bisnis, ada yang profesional. Nah, nanti Anda klik. Kemudian setelah diklik, nanti akan muncul pilihannya. Anda mau profesional di bidang apa? Jadi dari Instagram itu dia sudah mengelompokkan
Anda kan jauh-jauh sangat dimudahkan sekali. Di situ ada pilihannya, ada konsultan, ada apa itu, banyak banget, olahraga, hiburan atau apa. Nah, silakan Anda pilih yang sesuai dengan passion dan bidang Anda. Anda mau bikin akun baru khusus untuk misalnya toko online, boleh, silakan. Atau nggak harus berhubungan dengan profesi Anda saat ini, nggak harus. Dan situ banyak sekali pilihannya. Urutannya yang pertama, ini masuknya ke ini ya, ke tombol Anda masing-masing, tombol Instagram Anda, kemudian pilih kanan atas, Anda klik. Kemudian nanti masuk ke pengaturan. Kemudian setelah masuk ke pengaturan, Pilih akun. pilih akun. Kemudian dari sini beralih ke akun profesional. Kalau pilihannya tambahkan akun, berarti saya sudah. 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 Berarti sudah. Oke. Yuk kita sambil ini ya. Kalau Apa ada yang paling tepat yang ketinggalan menggambarkan atau mau Anda? tanya langsung aja tanya. Kita banyak prakteknya di sesi ini. Disarankan musisi band itu pakaian merah komunitas pendidikan pengusaha. Instagram ini sangat membantu sekali. Beda dengan Facebook. Kalau Instagram ini kita betul-betul bisa dapat reportnya, bahkan sangat detail sekali. Sama lah seperti kita mempunyai sebuah usaha yang bagus itu bisa terukur, betul ya, ada KPI-nya. Kita kerja pun akan lebih enak kalau ada KPI-nya, ada SOP-nya. Nah sama, nggak bisa hanya sekedar gini, Pak konku bagus loh, Pak bisnisku bagus loh. No, ukurannya apa? Tolak ukurnya seperti apa? Nah kalau Instagram ini semua ada. Makanya yang pertama, yuk bareng-bareng kita ubah dulu jadi akun bisnis. Karena kalau nggak gitu nggak ngerti. Nanti kalau jadi akun bisnis, nanti kita akan sama-sama lihat, oh minggu ini ternyata yang ngikutin akun saya tambah 20 orang. Minggu kedua ternyata yang ngikuti akun saya tambah 170 orang. Kemudian, oh ternyata follower saya ini paling suka postingan-postingan yang seputar seperti ini. Itu ada semua. Sehingga nanti Anda tinggal ngulangi. Jadi bukan lagi kebetulan Anda posting dapat ratusan like, itu bukan lagi kebetulan. Tapi ada caranya, ada polanya. Oke? Sudah semua? Sudah berubah ke akun profesional? Ke akun bisnis? Ada yang masih bingung? Oke? Kalau sudah, tugas berikutnya, karena kalau yang baru berubahnya hari ini, yang baru berubahnya siang ini, postingan Anda sebelumnya nggak bisa dideteksi. Nah, tugas berikutnya adalah, yuk bikin satu postingan lagi sesudahnya. Anda kan udah jadi akun profesional nih sekarang. Nah, sekarang yuk pikirkan sebuah postingan. Bebas, boleh seputar aktivitas Anda, boleh seputar diri Anda, apapun, bebas dulu aja. Kemudian Anda post. Tujuannya apa? Tujuannya nanti di akhir sesi ini kita akan mulai lihat yang namanya insight. Oh ternyata kalau saya posting follower saya 500, tapi kalau saya posting yang lihat sebetulnya cuma 20 orang. Dan nanti bisa. Jadi kadang bukan postingan kita nggak menarik, bukan, tapi nggak dikirim sama Instagram. Kalau follower kita 500, kita post itu bukan serta-merta langsung itu sampai ke 500 follower Anda. Enggak kayak gitu mainnya. Nah, kalau udah diubah jadi akun profesional, yuk sekarang bikin satu postingan bebas. Oke, 5 menit ya. Satu postingan bebas. Nanti tampilannya akan jadi berubah. Sama-sama ngepost, nanti tampilannya akan jadi berubah. Nah makanya lebih enak kita praktek. Anda pilih gambar. Ini kalau ini berarti udah pernah diposting. Iya udah. Nggak usah mau pakai hashtag boleh, nggak pun nggak masalah. Karena hashtag itu sekarang sudah ada aplikasinya. Nanti saya kasih tahu aplikasinya apa.
Nah, Anda nggak perlu ikut training workshop tentang hashtag 2 hari hanya untuk belajar hashtag. Aplikasinya ada. Anda tinggal download aplikasinya, Anda tinggal masukkan hashtag. Nanti kan puluhan bahkan ratusan orang baru tahu-tahu follow Anda yang otomatis. Yuk bikin satu postingan. Postingan kirim ya berarti ya. Ini. Kemudian kalau sudah silahkan posting. Gimana nih caranya? Oh gini, Kirim ini. gini ya. Terus kirim. Mana nih? Ini IG kan? Oh Iya. ini jangan ini langsung nih. Nanti Anda posting. Jadi Nah, pakainya setelah Anda ini, posting, tambah. Kalau sudah terkirim, Nah, pilih. bedanya postingan Anda sekarang dengan postingan Anda sebelumnya itu kalau yang sudah diubah akunnya ke akun bisnis itu nanti ada yang namanya insight. Nah, nanti kita praktek satu persatu. Oh gini ya. Udah. Set. Insight ini hanya akan Anda dapatkan ketika akun Anda Terus, sudah menjadi akun begini profesional. kata-katain. Iya, tambahin kata-kata. Apa kata-katanya? Terserah. Terserah sesuai apa yang diposting. Yang kita inginkan. Iya. Menjadi akun bisnis. Ketika akun Anda berubah menjadi akun profesional, nanti di bagian profil picture-nya itu juga akan berubah. Jadi ada, oh kalau centang biru itu udah verified, itu tingkat berikutnya. Ada ini, ada warna abu-abu ini. Kalau nanti sudah jadi akun profesional, terus Anda masuk lagi ke bol Anda, nanti di sini ada abu-abunya. Ini jadi Anda nggak perlu cerita bahwa Anda konsultan misal gitu. Orang akan lihat sendiri di sini oh konsultan. Jadi itu yang kasih ini itu dari Instagramnya. Tinggal apa yang Anda pilih. Begini. Udah ya? Iya, udah. Sama kan? Kembali ke halaman utama. Toko Itu yang nah, bagus, ini. bisnis Nah, yang bagus dia nggak perlu menceritakan bahwa dia toko apa. Tapi udah beralih nih ke statement itu profesional. muncul dengan sendirinya. KFC kan nggak Udah perlu ke profesional. Wah, saya jualan ayam loh, saya jualan ayam. Udah Nggak kayaknya perlu. deh. Nah sama, ketika kita jadi orang profesional, Gimana nih? ini akan muncul. Kembali. Itu yang 3, strip 3 tuh. Nah, pengaturan bawah. Tik. Nah. Terus bawah lagi. Oh ya, akun. Yes. Bawah. Nah, itu. Ini. Beralih. Bukannya tambah kali. Terus, Nah, lanjutkan. terus Banner, lewat spanduk, lewat videotron, lewat brosur dan segala macam. Kita nggak bisa dapat datanya secara akurat. Kita ngeluarin dana 1 juta, yang lihat iklan kita berapa, kita nggak ngerti. Lagi kita pasang baliho gede seperti itu, emang yang lewat banyak. Tapi kan seberapa banyak kita nggak ngerti. Nah kalau lewat Instagram, lewat sosial media, itu detail sekali. Jangankan kita iklan 1 juta Bapak Ibu. Saya pernah training salah satu alumni kami, dia iklan cuma 30.000. Iklan 30.000, postingan dia dilihat 7.000 orang. Dan dari 7.000 orang, yang akhirnya menghubungi dia 300-an orang. Dari 300-an orang, terjual 30 produk. Modalnya berapa? 33.000. Terjual 30 produk. Itu asik apa asik banget? Asik banget Bapak Ibu. Nah, itu makanya kenapa kita perlu paham dan melek namanya sosial media. Karena sosial media ini luas banget. Apapun Anda bisa jual di sana. Kalau ngerti caranya. Oke.
Nah, yang pertama tadi kita ubah dulu di akun profesional atau akun bisnis. Kemudian Anda bikin postingan. Ya, setelah Anda bikin postingan, saya akan jelaskan apa itu yang namanya insight. Nah, ini yang tadi saya bilang. Ternyata kalau Anda posting itu oleh Instagram tidak langsung disebarkan ke semua follower Anda. Jadi jangan pikir gini, Pak, follower saya 2000, saya posting berarti yang lihat 2000 orang. Enggak kayak gitu cara mainnya. Nah, caranya gimana? Makanya ada namanya insight. Kenapa saya dorong Bapak Ibu untuk posting? Karena nanti kita akan sama-sama lihat. Setelah akhir sesi ini, Anda nanti klik insight Anda. Lihat insight. Ini masuknya ke postingan kalau ini. Ini masuknya ke postingan. Insight ini bisa Anda jumpai di dua tempat. Buat yang belum jadi akun profesional, mungkin bisa lihat sampingnya dulu, ya, karena tampilannya sudah berubah. Yang pertama Anda bisa lihat di postingan, nanti muncul yang namanya insight. Dan yang satu lagi Anda bisa lihat di profile picture. Ini juga muncul yang namanya insight. Ya, nah yang udah diubah ke akun bisnis, nanti akan muncul insight-nya. Pak, saya belum muncul. Berarti Anda postingnya belum sampai 3 kali. Pak, saya udah lebih dari 3 kali kok belum muncul. Coba aja di restart, karena mungkin dari sistem Instagramnya. Kalau udah posting 3 kali, udah akun bisnis, udah posting 3 kali, nanti akan muncul insight-nya ini. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Nah, yang ini dulu. Nanti setelah akun Bapak Ibu, rekan-rekan sudah jadi akun bisnis, kita bisa lihat loh, ternyata postingan kita, yang melihat postingan kita itu berapa banyak. Jadi yang namanya like, ini saya balik dulu. Yang namanya like ini efek terakhir Bapak Ibu. Banyak orang itu ngejar like-nya. Padahal kalau udah jadi akun profesional, like ini efek terakhir. Karena sebelum orang like, itu postingan harus sampai dulu ke orang tersebut. Setelah sampai, kalau orang tersebut tertarik, maka baru akan di like. Nah, banyak orang, ini postingan nih. Ini sebuah postingan. Postingan disebar dulu sama Instagram. Sama Instagram disebar dulu ke 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dari sekian banyak yang nge-like, misal katakan 10%-nya. Nah, ini baru jadi efek terakhir. Nah, yang kita akan lakukan adalah memperbesar di sininya. Sehingga ketika di sininya besar, yang nge-like akan ikut naik. Itu yang namanya organik. Beda dengan beli like. Kalau beli like itu di sininya gede, tapi di sininya kecil. Lah ngapain? Akhirnya like-nya banyak tapi nggak ada orderan. Sama juga bohong, ya kan? Lebih enakan yang like mungkin nggak banyak tapi bisa order, akhirnya jadi duit. Nah, seperti itu. Nah, ternyata di Instagram itu cara kerjanya, kalau kita posting itu nggak langsung disebar ke semua follower Anda. Nanti Anda bisa lihat yang saya sampaikan ini benar atau salah, nanti Anda bisa lihat. Kalau Anda nanti klik di bagian insight, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Tapi syaratnya satu. Yang pertama harus jadi akun bisnis, yang kedua harus posting. Nah, kemudian setelah posting, nanti akan muncul simbol-simbol ini. Simbol-simbol ini bacanya gimana? Oke, satu persatu. Jadi dari postingan ini, saya pernah nih bikin postingan seperti ini. Jangan berusaha merubah orang lain, tapi berubahlah, maka perubahanmu lah yang akan berdampak dan menginspirasi bagi perubahan orang lain. Ternyata postingan seperti ini sama Instagram dikirim ke 500 orang. Ada namanya jangkauan. Follower saya sekarang 1000, baru beberapa hari yang lalu. Waktu saya posting ini kalau nggak salah, follower saya baru di 600-an. Dari 600 dikirim ke 500 orang. Dari 500 orang, akhirnya siapa sih? Di Yes ini siapa sih? Yang lihat profil saya 5 orang.
Dari 500 orang yang menyimpan postingan saya ini ada 4 orang. Dan dari 500 orang ini yang nge-like ada 100 orang. Nah, laporan ini sekali lagi Anda akan dapatkan ketika akun Anda menjadi akun bisnis. Karena kalau akun personal kita nggak ngerti. Kita cuma ngertinya gini, oh postingan ini yang like 70 orang, oh postingan ini yang like 200 orang. Tapi apakah dia menyimpan, apakah dia senang, apakah dia mengunjungi kita nggak ngerti. Instagram itu detail banget. Dari 500 orang ini yang akhirnya kepoin kita. Jadi ternyata Bapak Ibu, kalau Anda sudah jadi akun bisnis, kemudian ada orang yang kepoin wall Anda, itu ketahuan, itu kebaca sama Instagram, dan itu akan dilaporkan ke Anda dalam bentuk ini. Siapa yang kunjungan profil? Nah seperti itu. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, namanya insight di profil Instagram. Nah, buat yang sudah diubah ke akun bisnis, Anda bisa masuk ke data, ya, ke wall Anda. Tadi kalau saya terlalu cepat, lambaikan tangan aja. Atau kalau ada yang masih bingung, tanya aja, ya. Bingungnya yang mana, Pak? Oh, kita ulang lagi kalau gitu, Pak. Oke, berarti bikin 50 value tadi lagi, Pak. Nah, ini yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu. Nanti Anda akan melihat, Anda akan dapat report yang dahsyat. Mulai dari jam postingan terbaik itu jam berapa. Bahkan ini Anda bisa klik-klik sendiri nanti. Kalau Anda posting hari Sabtu, jam terbaik jam berapa. Kalau hari Minggu, jam berapa. Kalau hari Senin, jam berapa. Ini ada semua. Nah, ini jamnya. Boleh nggak Anda tinggal cari grafik yang paling tinggi. Berarti kalau di akun saya ini, saya mau posting di hari Sabtu, postinglah di jam 6. Sehingga nanti postingan Anda akan langsung dilihat oleh banyak orang. Pak, selama ini saya posting nggak lihat jam, ya nggak apa-apa kalau itu akun personal. Tapi kalau itu akun jualan, kita harus tahu yang namanya timing. Kalau ketemu timing yang tepat, langsung laris. Sama kayak gini, ini hujan nih. Hujan ini ibarat trafficnya tinggi nih. Yang hujan sebelah sini, yang hujan sebelah sini. Nah, tugas kita adalah kita hanya tinggal bawa ember kita pindahkan ke sini. Nanti otomatis ember Anda akan penuh sendiri. Daripada Anda tetap di sebelah sini, yang hujan sama, dan kita berharap sini kapan ya hujan? Kelamaan. Ya, lebih gampang embernya yang dipindah ke sini, dan nanti di sini akan penuh sendiri embernya. Nah, ember penuh ini ibarat kalau jualan ini orderan. Nah, sesederhana itu sebetulnya. Cuman banyak orang itu dia nungguin yang di sini. Saya udah ikut training ini, saya udah ikut workshop itu, saya udah baca buku tentang digital marketing, tapi kok nggak ada orderan-orderannya? Jangan-jangan cuma salah memindahkan ember ini. Nah, seperti itu. Karena sebetulnya di Instagram itu sudah ada semua caranya, dan ini free. Ini semua gratis, Bapak Ibu. Cuman sedikit orang yang memahaminya. Nah, ini kalau nanti Bapak Ibu scroll, ini di sini detail sekali. Follower Anda kebanyakan cowok atau cewek, follower Anda kebanyakan usianya berapa, dari kota mana, ini semua ada. Oke. Nah, ini di sini, Pak. tapi beda ya, itu kan sinopsis. Ini, Pak. Berarti follower Bapak ini 25 sampai 34 tahun. Oh iya. Berarti follower Bapak ini kebanyakan dari Banyumas. Sehingga postingan-postingan pakai bahasa Banyumas malah mungkin akan lebih diminati. Oh iya. Nah, kemudian follower Bapak ini berarti kebanyakan cowok daripada yang cewek. Dari Insight. Nah, kalau hari Rabu Bapak postingnya di jam 6. Kalau hari Kamis postingnya di siap. Oke, izin ya Pak, bagi contohkan semua ya. Oke, saya dari sini. Nah, ini kalau udah masuk seperti ini, ini masuknya insight dulu. Nah, sudah masuk ke insight ya. Oh
gitu. Pendek ya. Jadi awalnya ini awalnya ini wall awal. Ini ada inside. Ada inside. Setelah inside nanti ini ada total pengikut. Aku kok nggak muncul insight-nya, Pak? Nggak ada yang muncul. Ada yang Baru diganti profesional. Apa udah lama? Nah, Aku cuma muncul insight. pemirsa Anda Di sini. Ya. Nah, terus Kembali ke halaman utama. ini baru Lama. berubah, baru Ah. Oke. Buat gimana? Nggak bisa. oh ini ya dari postingan. Nah, ini dari postingan. Oke, saya akan jelaskan. Makasih Bapak Ibu. Nggak bisa, soalnya kan masih baru. Buat Bapak Ibu yang baru posting dan baru merubah akunnya siang ini. Oke. Oh baru, oke Pak. Kalau baru tampilannya gitu. Buat Bapak Ibu yang baru merubah akunnya di siang hari ini dan belum posting 3 kali, ya, tampilannya akan beda. Makanya kenapa biasanya di training online itu yang diajarin pertama adalah posting dulu. Karena dari posting nanti muncul statistik minimal 3 kali Bapak Ibu. Minimal 3 kali. Tadi baru 1 kali. Nah 1 kali ini nanti kita observasi dulu. Tapi setelah tahu caranya nanti yang kedua, ketiga Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Nah kalau udah 3 kali nanti akan muncul seperti ini. Pemirsa Anda klik tip tadi Bapak Dion. Pak Dion sudah muncul ya Pak ya, Ya. insight-nya ya. Nah Pak Dion ini sudah muncul insight-nya karena udah diubah akun profesionalnya udah beberapa saat yang lalu. Minimal 3 kali postingan. Ada yang 2 kali udah bisa, juga bisa. Intinya adalah agar kita untuk mengetahui, oh ternyata follower kita pria atau wanita, usianya berapa. Nah itu nanti menjadi modal kita semua, menjadi modal Anda untuk membuat postingan berikutnya. Sehingga gini, kalau misal follower Anda ini milenial, follower Anda ini usianya di bawah 25 tahun, ya bikinlah postingan-postingan dengan caption yang milenial, apalagi hubungannya dengan jualan. Hai guys, gitu. Kita mau berbagi nih tentang pengembangan diri. Ini kayak gitu malah mereka lebih cocok. Tapi kalau follower Anda usianya di atas 40 tahun, ya gunakan bahasa-bahasa yang cocok buat mereka. Tadi akun saya ini yang saya contohkan di depan sama akunnya Pak Dion beda, ya kan? Peminatnya beda, yang disukai beda, usianya pun beda. Tiap akun Instagram itu sangat-sangat spesifik sekali. Anda punya 3 akun, Anda bikin profesional semua, kemudian nanti Anda tag, 3-tiganya bisa beda semua, jam postingannya pun bisa beda semua. Nah Instagram ini spesifik banget, sehingga nggak bisa gini. Kalau saya posting jam 6 sore, Paris, Bapak Ibu setelah ini nanti posting jam 6 sore ya, nggak bisa kayak gitu. Karena tiap akun ini bicaranya personal. Oke, nah nanti kita akan praktek. Semakin Anda sering praktek, semakin akan keluar insight-nya. Saya next dulu. Kita sampai jam 3. Oke, sebentar lagi. Oke. Tadi yang udah posting, setelah akunnya udah diubah ke profesional, kemudian udah posting ada? Udah 3 kali. Posting foto biasa aja Pak. Posting apapun. Yang udah jadi akun profesional kemudian posting. Nah, cek dan recheck dulu yuk. Silakan dipencet postingannya. Yang tadi postingan Anda yang terakhir, kemudian dipencet, dipilih lihat insight-nya. Nah, ini. Silakan Anda klik di sini. Ini udah keluar angkanya belum? Masih 0 semua. Betul, masih 0 semua. Ada yang udah keluar angkanya? Belum. Udah keluar Pak. Angkanya boleh dibantu Pak. Yang jangkauannya keluar apa ya Pak? materi. Lah kuwi mau Maksudnya ke postingan. ngisor Dua. postingan. Oke. Ya, terus? Nah, ada yang 2, ada yang 3, Halaman utama. 4, ya. Nah, ini yang menjawab Bapak Ibu. Kadang orang yang nggak paham tentang insight ini. Oh, orang mau insight. Biasanya gini. Nah, terus kudune Saya posting. Rubah profesional posting ya. bro.
Malah posting 5 Wis menit berubah tadi profesional, lihat. Rong. Oh, kudu Belum profesional. ada Iya. yang like. Kali ke akun Betul? profesional. Heeh, nah. Ya udah tutup lagi, scroll lagi. nembe wae Kemudian proses, tapi jam langsung berlalu, delok insight. dipencet lagi. Kan nembe ganti. Belum ada yang like. Aduh, jangan postinganku postinganku kurang menarik ya. Kategori apa? Padahal Dirubah sebenarnya itu, nih? bukan Iya. kurang menarik, tapi nama Instagram belum disebar. Ya. Selesai. Jadi kalau yang masih nol itu postingan bapak ibu itu belum disebar. Milih-milih berarti Oh, sebenarnya. Kan itu dalam 1 menit itu ada berapa juta postingan gitu. Nah, selesai ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi setelah kita ngerti ini, kita kalau main sosial media, kita anti galau. Oh, bukan karena postingannya nggak menarik. Nah, jangkauannya masih nol. Berarti belum disebar. Selesai ya. Pantesan kalau orang belum nge-like, lihat aja belum, gitu kan? Nah dari situ kita jadi ngerti. Selesai. Ada yang udah disebarnya baru ke 3 orang, Kami ke 4 mau orang. lagi. Padahal Langsung. followernya udah Ikut ratusan orang, nih. udah ribuan orang. Nah cara lihatnya gitu. Belum disetujui. Oke, Masih nah di saya akan lanjut sebelum kita break. Coffee break ya. Kan berarti nyambung Nah, juga. kita masih punya 15-20 Iya. menit sebelum coffee break. Nanti 15-20 menit kalau kita ngirim lihat Instagram, insight Anda. itu bisa Nanti disaukan jangkauannya langsung ke nambah nggak? Facebook. Atau jangan-jangan sama Instagram belum disebar mungkin juga. Karena ada kok yang sampai 60 menit jangkauannya masih nol. Nggak masalah. Maksudnya kalau Tadi udah beralih. Nggak perlu galau. Oh jangan-jangan postingan saya jelek nih. Sudah, nggak pernah jelek. Belum Iya. disebar sama Instagram. loh kok bisa langsung komik kayak Nah, Gary itu. ini ada beberapa fakta penting. Kemarin Ya, ini fakta-fakta penting tentang Instagram yang Anda perlu pahami. Saya biasanya gini. Karena kita kalau main sosial media, Kalau saya mau posting, kita nggak paham hal-hal seperti ini, kita nanti saya jadi milih bingung. Bingungnya dua-duanya kenapa? atau Oh, salah satu. jangan-jangan saya nggak Kalau ini dua-duanya, ya, saya nggak lihatnya bisa ya Instagram. mainan online, nggak cocok ya Kalau main online karena kalau nggak ada yang ngirim order. dua-duanya, Padahal bukan itu saya sebenarnya. ngirimnya ke Saya Instagram. kurang memahaminya. Nanti Nah, tautkan ke. ini ada beberapa fakta penting Bapak Ibu. Iya. Rekan-rekan sahabat pembelajar, entrepreneur, Yes. yang perlu kita semua pahami. Setelah saya akhirnya ngerti yang hal-hal simpel yang hal-hal simpel yang berdampak ini, akhirnya saya ternyata mainan online hidup. Ini akun apa? Ini akun profesional. Saya baru paham ini sekitar 2 tahun yang lalu. Akun bisnis ini. Oh ternyata teman-teman yang dia jualan online sehari bisa laku 10 juta, 20 juta, 50 juta, sama caranya gitu. Bisnis kalau Dan kalau nggak ngerti caranya, buru-buru 10 juta gitu. Closing 1 juta, dapetin 1 juta pertama dari online aja rasanya berat banget. Iya. Nah, punya saya ini yang pertama. bisnis tapi akun profesional. Ini yang tadi saya sampaikan. Iya. Pilih yang itu kan. Iya. Tidak semua follower Anda itu melihat postingan Anda. Dalam 30 sampai 60 menit pertama saat Anda posting, setelah akun Anda jadi akun bisnis, kemudian Anda posting sesuatu. Ternyata dalam 30 sampai 60 menit pertama, Instagram hanya akan membagikan Kayak kita ke 5 sampai 10% follower Anda. kita belum bisnis. Jadi Anda bisa lihat followernya 1000. Yang Berarti halaman. dalam waktu Nah, 60 itu menit saya pertama buat, itu larinya baru ke Lini Carey hanya itu. akan dibagikan Halaman ke 100 Facebooknya. orang. Bisnisnya. Jadi seperti itu. Ya iya. 5 sampai 10%. Ya kan sih kemarin buat halamannya Lini Carey. Ini ada jikanya. Dan jika Itu beda. respon follower Anda bagus Akun sama beda. Instagram baru akan dikirim lebih luas lagi. Bisanya ke Jadi cara kerja Instagram itu seperti itu Bapak Ibu. Bukan berarti follower kita 1000 kita posting langsung disebar ke 1000. Waduh, disebar ke 1000 kok yang like cuma 10 ya. Jangan-jangan program saya kurang menarik. Jangan-jangan postingan saya kurang menarik. Bukan. Karena ternyata dari 1000 follower disebarnya cuma ke 100. Dan dari 100 yang like 10. Instagram berhenti nyebar postingan Anda. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Instagram itu akan menyarankan dan mempertemukan Anda dengan akun-akun sejenis sesuai dengan akun yang Anda ikuti. Anda ikuti chef masak, nanti akan disarankan chef masak berikutnya. Anda mengikuti motivator, Anda akan disarankan motivator berikutnya. Anda mengikuti tentang saham, koin kripto, nanti akan dihubungkan dengan saham koin kripto berikutnya. Instagram itu cara kerjanya begitu. Nah, bahayanya adalah satu. Sure. Kalau kita Aku beli follower, Suwi. Raiso. kita akan lihat faktanya. Coba Mas Tri. Makanya jangan pernah beli follower, Iya, karena sama. justru itu akan menghancurkan akun Anda.
Kemungkinan pertama, akun Anda bisa diblokir. Pak, kemarin ada yang tanya ke saya, Pak, saya pernah beli follower, akun saya aman-aman aja. Betul? Iya. Kalaupun nggak diblokir, ini kemungkinan kedua, akun Anda kan tidak terlihat atau tenggelam, hancur. Saya akan tunjukkan lewat tulisan ini. Masuk. Kita pernah punya Berarti akun bisnis kita yang kita beberapa murid yang ngalamin seperti ini. Itu ya. Iya. Jadi Yang buat halaman dia itu tahunya kan, ini fotonya ke situ. setelah dia beli follower. Dia cerita ke saya, Pak, dulu follower saya itu cuma 300-an. Saya tulis. Ini follower. Oh, dari 300 jadi 100, kasihan Pak. Dulu followernya cuma 300-an. 300-an. Tapi dari 300-an ini yang like itu ada sekitar 20-an. Dan dari 300-an ini, dia ini posting jualan. Dari 300-an ini, tiap kali posting, minimal yang DM dia itu 3-5 orang. Karena dia nggak ngerti cara ini, dan dia nggak sabar, dia beli follower. Beli follower itu murah Bapak Ibu, sangat murah sekali. Dia akhirnya beli follower, jadi 10.000. Dicoba Keren, waktu kayaknya keren. sudah 10K, keren, keren. jam kapan Kami tahu info ini setelah kami observasi. Kami itu punya lebih dari 20 akun. Makanya kami terus lakukan observasi. Instagram itu berubah-ubah algoritmanya. Nah ini yang terbaru. Nah setelah dia jadi 10.000, kok malah akunnya hancur. Nah ini fakta yang terjadi. Tadi Bapak Ibu lihat, dari Instagram itu akan dibagikan ke 5-10%. Berarti kalau 10.000 yang lihat postingan dia itu ada 5.000-an. 10.000, 10%-nya 1.000. Ada 500-an. Betul? 500-an ke atas. Yang lihat makin banyak, kok malah nggak ada yang order. Kenapa Kak kok gitu? Jawabannya satu. Kalau Anda cek, Anda beli follower 90%, yes betul, 90% itu fake, itu kosong. Itu akun-akun yang sudah non-aktif, 90%. Jadi 10.000 itu paling akun yang aktif, itu paling cuma ada 100-200. Yang 9.800 itu non-aktif. Akunnya ada, tapi terakhir posting 2016, terakhir posting 2018. Orang yang punya akunnya sendiri udah lupa passwordnya gitu, jadi ditinggalin gitu. Nah itu sama Instagram jadi database. Nah orang kalau mau jual beli follower itu dapat yang begituan. Nah sama nih, sebelumnya si bapak ini 300 yang lihat 10%. orang apa? 10% berarti sekitar 30-an. Tapi follower organik, follower yang punya akun beneran, makanya akhirnya ke DM. Nah sekarang yang lihat 500, tapi akun aktif semua. Justru malah orang-orang ini yang 300 di awal ini, mereka malah nggak dapat postingan si bapak ini. Jadi sebelumnya si bapak ini postingannya dilihat oleh 30-an follower ini, sekarang malah ketimpa sama ribuan follower palsu. Jangan pernah beli. Akhirnya bukannya malah dapat loh, dia bilangnya cuma gini kok, Pak dulu saya waktu 300 follower, yang like itu 20-an, saya dapat orderan. Sekarang follower saya 10.000 lebih, yang like cuma 4, yang like cuma 5. Saya seminggu malah nggak dapat orderan. Kok bisa gitu? Iya Pak, follower bapak yang organik ketimbang sama follower yang fake semua. Akhirnya gimana yang dilakukan? Gimana? Dia harus cek satu persatu, harus di unfollow. Malah jadi double kerjaan. Yes, double kerjaan. Karena memang cara kerjanya seperti itu. Akhirnya yang sebelumnya dapat orderan malah mati suri. Sayang banget. Terbukti dari mana? Terbukti dari gini. Para pelanggannya dia tanya, Pak nggak ada produk baru lagi ya Pak? Loh, saya terakhir udah posting, saya tiap hari posting. Loh, saya kok nggak lihat ya? Biasanya kalau bapak posting itu masuk ke bol saya. Terus akhirnya dia masuk ke bol IG-nya. Oh iya, tiap hari posting. Oh nggak sampai. Dan itu nggak sampai. Nah hati-hati, jangan pernah beli follower. Karena itu bikin kerja Anda jadi double. Kalau udah terlanjur gimana? Ya mau nggak mau manual. Karena itu akan ketimpa. Justru malah sebelumnya yang like banyak jadi dikit.
ditenggelam, akunnya itu jadi hilang. Dan dengan kinerja Instagram ini, Anda kan diikuti oleh follower-follower non aktif. Instagram akan selalu mempertemukan Anda sama follower non aktif. Jadi sebelumnya akun Anda ini naik, tapi mungkin pelan. Setelah disuntik follower, langsung terjun bebas di bawah permukaan. Nah, Instagram akan mempertemukan sama niche market segmen yang sama yang di bawah ini. Ketemunya akun yang terakhir posting 2018, akun yang postingannya cuma 2, itu aja 2017 gitu. Jadi seperti itu, akun Anda kan susah sekali. Nah, makanya jangan pernah beli follower. Itu justru akan menghancurkan Anda. Kecuali tujuan Anda gini, saya nggak mau jualan lewat Instagram, saya nggak mau dapat duit dari Instagram. Saya beli follower karena tujuannya, kalau saya kenalan sama orang, kemudian orang lihat Instagram saya, wih keren, followernya 20k, itu beda cerita. Tapi kalau Anda mau dapetin orderan, Anda mau dapetin duit beneran langsung dari sosial media, ini menghancurkan beli follower. Oke, ada yang mau tanya? Boleh? Kalau enggak saya akan lanjut. Ini cuma tinggal 1 kalau enggak 2 slide. Nah, yang berikutnya yang namanya akun sehat. Ternyata akun sehat itu tidak ditentukan dari banyak sedikitnya follower. Instagram ngerti soalnya. Dikira dengan jual beli follower Instagram nggak ngerti. Ngerti dia malah nyiapin portalnya kok. Makanya orang yang jual beli follower nggak diblokir sama Instagram gitu kan. Dia ngerti. Karena itu memang akun-akun yang udah nggak pernah digunakan lagi gitu. Nah, akun sehat itu tidak ditentukan sedikit banyaknya follower, tapi tahunya akun itu sehat atau enggak dilihat dari ini. Jika rata-rata jumlah like pada postingan Anda itu 5-10% dari jumlah follower Anda, itu berarti akun Anda akun yang sehat. Silakan Anda cek dan dicek. Follower Anda 1000, berarti Anda setiap kali posting itu rata-rata 50-100. Kalau selama ini, artinya akun Anda masih sangat bisa sekali dimaksimalkan. Potensinya masih besar sekali. Saya lebih senang mengoptimasi akun-akun yang awal daripada akun-akun yang udah terlanjur beli followernya udah 50.000, followernya 100.000. Itu ya banyak yang datang sama kami. Saya cuma bilang, loh, followermu kan udah banyak, tapi saya nggak dapat orderan sama sekali Pak gitu. Makin banyak follower saya endorse pun ternyata saya pikir mereka lihat ternyata, nah orang-orang yang punya follower puluhan ribu, ratusan ribu, mereka lihat tuh insight-nya, dan insight-nya ya ampun jelek banget. Yang melihat banyak tapi nggak ada orderan, yang melihat itu sangat-sangat beda banget. Nah seperti itu, karena ternyata akun sehat itu tidak ditentukan sedikit banyaknya, tapi akun sehat itu kalau 5-10% mereka nge-like, itu bisa dibilang akun sehat. Lebih baik ketemu akun yang followernya cuma 300, tapi sekali posting yang like 40 orang, daripada ketemu akun followernya 10.000 tapi yang like cuma 100 orang. Saya lebih pilih yang pertama. Itu begitu nanti dioptimasi orderannya bisa naik 5-10 kali lipat. Itu yang nanti kita akan praktekkan setelah sesi break. Oke? Kemudian, nah ini nanti deh. Ya, ini nanti kita akan sama-sama praktek gimana caranya mendapatkan 100 follower tertarget pertama, berapapun jumlah follower Anda saat ini. Tapi nanti setelah kita sesi break, ya, sesi breaknya udah dong. Setelah pesan-pesan berikut ini, ya, nanti setelah Anda ngerti caranya, Anda tinggal ulangi lagi seberapapun yang Anda inginkan. Oke? Ada yang mau tanyakan dulu? Yes. Yang promosikan itu ya Pak ya, masih di bawah 50 untuk membuat orang tahu akun Anda. Tapi kalau buat jualan, kami nggak sarankan. Ada namanya nanti Facebook Business Desktop, itu khusus untuk jualan. Tapi kalau hanya untuk meningkatkan secara cepat, ya itu powerful. Tapi itu di direct untuk jualan kurang tepat. Contoh konkretnya gini deh.
kalau promosikan, kalau mau iseng-iseng diklik nggak apa-apa, itu belum keluar duit kok. Tapi kalau itu nanti diminta untuk masuk nomor rekening, kemudian Anda lanjutkan, yes, itu nanti akan jadi biaya. Tapi kalaupun Anda mau coba, sesekali mau coba, nggak masalah. Karena di situ Anda bisa kok iklan promosi cuman 30.000, itu bisa. Promosi dari hanya 50.000, 17.000 bisa. Kalau sesekali mau coba nggak apa-apa, tapi kami nggak sarankan karena ada yang lebih efektif. Namanya Facebook Business Desktop, itu langsung dari Facebooknya. Contoh konkretnya gini, yang satu iklan keluar duit 100.000, 100.000 yang nonton 7.000 orang, bagus banget. Tapi ternyata ada cara yang jauh lebih powerful, ngeluarin duit 100.000 yang nonton 30.000 orang. Nah itu maknanya di Facebook Business Desktop. Karena nanti kalau udah mainnya pakai promosi berbayar, saya nggak ngerti waktunya cukup nggak. Itu nanti betul-betul segmented banget. Ini Bapak Ibu, sederhananya gini. Sosial media itu powerful banget. Bahkan misalnya, ini dari pengalaman yang kami lakukan. Kami pernah membantu satu klien kami jualan rumah, harganya 3 miliar. Dijual murni lewat online, bisa nggak? Sangat bisa. Jadi sosial media itu bisa mencari sampai hal detail gini. Instagram, tolong cariin kami akun orang-orang crazy rich yang dia pengeluaran bulanannya di atas 100 juta. Nah Instagram itu bisa munculin kayak gitu. Instagram, tolong cariin kami orang-orang crazy rich yang pengeluarannya 100 juta per bulan, yang tinggalnya khusus hanya di kota Medan. Itu bisa. Nah itu kalau kita pakai media promosi itu mahal banget. Tapi kalau kita pakai sosial media dan mengerti caranya, itu murah banget. Dan akhirnya jualan rumah 3M karena segmented. Itu akhirnya iklan itu masuk ke akunnya mereka ini. Padahal kita nggak berteman. Pernah Anda lihat kalau Anda masuk ke Instagram, Anda scroll, itu ada namanya bersponsor. Nah yang bersponsor itu orang iklan sebetulnya. Nah kok bisa-bisanya masuk ke tempat Anda ya? Misal nih, Anda lagi cari, mau cari sepatu nih, misal gitu. Kok bisa-bisanya tahu-tahu muncul iklan sepatu. Mau cari baju nih, kok bisa-bisanya muncul iklan baju. Oh Instagram bisa begitu ngerti ya? Nah, ternyata sampai seperti itu. Nah, bedanya kalau selama ini kita jadi konsumen yang beli, nah sekarang kita jadi penjual. Nah kalau di bahasanya ini, di bahasa manusiakan, itu sederhananya seperti itu. Instagram, aku sekarang lagi jualan ransel nih, aku jualan Tupperware nih, tolong cariin ibu-ibu yang dia hobinya masak dong. Nah itu bisa muncul. Nah itu nanti pakainya promosikan. Ya, itu nanti lanjutan. Ya, semoga waktunya masih cukup sehingga kita bisa bahas sampai situ. Tapi kita berbagi kebaikan. Bagikan kebaikan ke followernya Pak Tung. Caranya gimana? Nanti saya akan tunjukkan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, bangunlah interaksi dengan follower mereka. Nah, caranya adalah, yuk, saya akan tunjukkan. Saya izin sama duduk Bapak Ibu, karena saya harus masuk ke Instagram. Oke, saya keluar dulu. Saya masuk ke Instagram. Ini Instagramnya Oba Group. Nah, sebelum saya praktek, boleh dong minta kerjasamanya Bapak Ibu. Anda silakan, yes betul. Anda silakan masuk ke pencarian, Anda search Oba Group, ya. Kita sama-sama bangun interaksi bareng-bareng, ya. Oba Group. Nah, kita akhirnya bisa kenal di sini juga Oba Group ini, ya. Penyelenggara untuk event ini, provider penyelenggara Oba Group. Ya. Nah, Anda follow. Oke, tujuannya biar interaksinya terbangun. Oke. Nah, kemudian saya akan contohkan. Tadi yang pertama ingat apa? Yang pertama adalah cari akun sejenis, apapun produk Anda. Ya, baik untuk diri Anda sendiri, personal branding diri Anda sendiri, atau kalau Anda punya toko online,
toko online-nya apa? Anda pikirkan produk sejenis. Boleh yang di kota yang sama, boleh yang berbeda. Misal Anda buka penyetan, misal gitu, ya. Nah, gimana ya caranya agar orang mau datang ke tempat Anda? Nah, Anda cari rumah makan penyetan di kota Anda yang besar, yang sosial medianya oke, itu apa? Sama kan? Cari akun yang besar, yang sejenis. Kemudian yang kedua, tadi apa, kamu masih ingat? Berikan kebaikan ke follower-follower mereka. Nah, bagian kebaikannya gimana? Oke, saya akan tunjukkan. Ini Moba Group, ini akun tentang training. Sehingga, bayangkan kalau Anda punya akun ini, berarti Anda akan harapannya akan lebih enak kalau follower-follower dalam Moba Group ini orang-orang yang suka training. Betul kan? Anggap aja Anda yang punya, kemudian gimana ya cari orang yang suka training, sehingga kalau saya posting tentang training, orang menghubungin saya. Analogi itu dapat ya. Nah, kemudian cari akun besar. Contoh nih, saya contohkan Tung Desem Maringin. Oke, ketemu. Nah, saya klik. Nah, di sini kita bisa lihat ada 472.000 orang-orang yang mengikuti Pak Tung. Artinya dari 472.000 ini sebagian besar dia mengikuti Pak Tung karena mengikuti motivasinya, karena mengikuti ingin kehidupan lebih baik. Sebagian besar mungkin juga alumni-alumninya, betul? Dan yang pasti orang-orang yang mengikuti Pak Tung ini orang-orang yang suka dengan akun ini, akhirnya dia ngikutin. Nah, dari sini gimana caranya agar pengikut-pengikut ini mulai melirik kepada Anda? Kan enak banget tuh. Kalau 400.000 akunnya Pak Tung ini, 10%-nya aja dari mengikuti Pak Tung, dia juga mengikuti Anda. Kan enak banget. Ya kan? Orang lain yang lebih terkenal, dia mengikuti dia, dan Anda baru muncul nih, dan Anda juga bisa diikuti juga. Kan enak banget itu. Nah, caranya gimana? Nah, biasanya yang kami lakukan, ini organik ya. Jadi organik itu apapun akunnya Anda bisa lakukan cara yang sama. Anda lihat postingan terakhir, karena kalau postingan yang awal-awal percuma. Yang pertama dilihat dulu, yang namanya Pak Tung ini kalau dia posting sehari berapa kali. Nah, itu bisa dilihat. Ini karena tampilan dari laptop jadi beda. Nih contoh. Nah, ini Pak Tung lagi bikin seminar lagi nih. Ya, dia terakhir posting 2 hari yang lalu. Ya, 2 hari yang lalu. Kemudian kita lihat lagi, biasanya tolak ukurnya 1 minggu Bapak Ibu. Kemudian kita lihat postingan yang lain lagi 2 hari yang lalu. Oke, ini ya 2 hari yang lalu. Ya. Kemudian satu lagi deh sebagai contoh 2 hari yang lalu. Nah, ini sebetulnya menjawab bahwa gini, banyak trainer bilang ini, salah satu kalau kamu pengen dikenal adalah kamu harus rajin posting tiap hari. Betul, saya setuju. Kalau bisa melakukan itu jauh lebih bagus. Tapi itu nggak gampang. Kalau teorinya seperti itu betul, tapi itu nggak gampang Bapak Ibu. Bahkan sampai sekelas Pak Tung pun, yang dia punya konten kreator di belakangnya, itu juga nggak tiap hari kok rutin posting. Kalau bisa seperti itu bagus. Tapi terlepas masalah Anda rutin posting, yang penting paham algoritma dan paham apa yang kita mau lakuin ini. Karena mau seminggu posting 2 kali pun, akun Anda juga bisa dikenal kok. Itu faktanya. Nah, kemudian yang pertama Anda lihat, oh oke, Pak Tung ini berarti nggak tiap hari. Oke. Nah, kemudian masuk lagi ke postingan terbaru, yaitu ini. Ya, yaitu yang ini, postingan terbaru. Nah, Anda lihat orang-orang yang memberi like. Oke, Anda lihat nih, siapa nih yang mau ngasih like sampai 12.000 orang. Anda klik. Nah, ini orang-orang yang nge-like postingan Pak Tung yang terbaru. Betul Bapak Ibu? Nah, kemudian Anda masuk satu persatu. Misalnya yang paling atas ada akun Nakenana 1902. Nah, Anda masuk ke sini. Oke, Anda masuk ke dia. Kemudian Anda ikuti balik. Kalau ini berarti dia udah ngikuti Moba Group. Kalau belum, Anda ikuti.
Oke, Anda ikuti. Kemudian, nah ini kalau udah ngikuti biasanya akan muncul saran-saran di bawahnya. Ini mirip-mirip. Nah, Anda masuk ke Anda ikuti, kemudian Anda kasih. Nah, ini yang namanya bagikan kebaikan. Anda masuk ke postingan dia satu persatu, Anda kasih aja like. Ya, 1, 2, ya, 3, 5 ya, kita coba 5 ya, 4, Itu IG-nya saya. 5 ya. Hah? Nah, Itu IG-nya tujuannya untuk apa? Yang Tujuannya suka untuk sama ini Bapak Ibu. Tung. Nanti ketika si pemilik akun ini yang namanya Nakenana 1902 ini, dia buka handphone, di handphone dia akan lihat, ini siapa ya? Kok ada yang ngasih like saya banyak banget. Betul? Itu tujuannya adalah mendapatkan perhatian dari orang ini. Mendapatkan orang, yes, caper, cari perhatian dari orang ini. Dan biasanya karena ini tertarget, si Nakenana ini akhirnya lihat, oh Grup tuh apa sih? Yang ngasih like saya kok banyak, orang nggak saya kenal kok saya dikasih like banyak. Sama kan Bapak Ibu ketika kita lihat Instagram, biasanya yang kita lihat apa? Wih, like-nya nambah. Ada kayak kepuasan tersendiri, betul Bapak Ibu? Wih, tahu-tahu ada 21 like, wih, tahu-tahu ada 70 like. Ini apaan nih? Nah, akhirnya orang lihat, Grup, apaan sih Grup? Oh, ternyata setelah di-scroll, oh training juga. Loh, malah ternyata satu kota, misalnya seperti itu. Wah, oke nih, saya selama ini nggak ngerti ya. Akhirnya dia follow back. Akhirnya dia follow Bapak Ibu. Dan akhirnya sudah terbentuk satu interaksi. Nah, biasanya statistiknya adalah 30% itu akan fallback Anda. Nah, Instagram udah ngerti sebetulnya cara ini. Makanya Instagram ngasih batasan. Sehari itu rata-rata orang boleh nge-like itu 1.500 like. Jadi Instagram sebenarnya ngerti. Karena memang Instagram itu dibuat untuk berinteraksi. Dengan sehari itu rata-rata Anda boleh nge-follow orang itu 100 sampai 150 akun. Wow. Nah, biasanya yang tim kami lakukan, dia sengaja memang lakukan ini sebagai bentuk pekerjaan. Ini ngelakuin kayak gini kalau pakai handphone itu cuma 1 jam Bapak Ibu. Jadi 1 jam dia memang masuk ke akun yang disasar, kemudian dia masuk ke postingannya, kasih like, follow. Biasanya nanti Anda akan lihat minimal itu 30% fallback Anda. Jadi tiap hari yang tim kami lakukan, ya seperti ini. Dia bisa melakukan akun-akun jadi besar secara organik, ya seperti ini caranya. Ini gratis, please, nggak ada biaya. Yang penting Anda investasikan sehari daripada scroll. Kadang kan gitu. Kadang waktu kita untuk menggunakan untuk lihat sosial media sehari, saya kemarin lihat statistiknya itu lebih dari 8 jam. Ada yang 6 jam, ada yang 8 jam, ada yang 10 jam gitu ya, ada yang 11 jam gitu. Nah, 1 jam gunakan untuk seperti ini. Ini namanya optimasi. Kalau sehari aja Anda bisa ngikutin 100 akun, maka sehari Anda akan dapat 30 follower baru yang tertarget. Sehingga mendapatkan 100 follower baru dalam 3 hari itu mungkin banget Bapak Ibu. Makanya yang saya bilang, teman saya setelah ngerti ini, dia daripada diem nggak ngapa-ngapain, ibu rumah tangga teman saya, kalau pas anaknya tidur, dia masih punya baby. Kalau pas anaknya tidur, dia langsung buka handphone, dia lakuin ini. Awalnya itu followernya cuma 60-an. Sebulan berjalan follower dia 1.100 dan tertarget. Sekarang dia jualan online itu gurih kayak jualan kacang. Kenapa? Karena orangnya tertarget. Nah, nanti Anda bisa cek, Pak, saya sehari nge-follow 100 orang. Oh, yang fallback saya cuma 10. Nah, berarti postingan Anda nggak sesuai dengan follower yang Anda sasar. Nah, kalau mainnya kayak gini, itu betul-betul segmented. Itu targeted banget. Oke? Dapatnya fallbacknya orang-orang yang tepat. Dapatnya fallbacknya orang-orang yang lebih tepat sasaran. Oke. Sejauh ini ada yang mau tanyain? Ya Pak. Oke, silakan Pak. Jadi pengikut dan mengikuti itu ada hubungannya nggak Pak? Pengikut dan mengikuti. Iya. Contohnya mengikuti 2000 akun,
tapi kita hanya diikuti 100. Nah kan timpang banget ini. Ini Oke. berpengaruh nggak ke performa akun kita? Oke, pertanyaan menarik. Mengikuti dan diikuti apakah ada hubungannya? Kalau gini, jadi gini, kalau kita memang seorang public figure dan kita nggak fallback, ya walaupun kalau dalam sosial media itu kurang etis, kurang nyaman, tapi memang itu yang terjadi. Karena memang dia udah dikenal, karena dia memang brand besar. Tapi kalau kita mau memulai dan kita pengen diri kita dikenal, Anda mengikuti lebih banyak, nggak ada masalah. Karena sekali lagi yang namanya warganet itu selalu benar. Netizen itu gini pikirannya, wah orang ini kebanyakan ya yang saya temui ya, yang saya lakukan dari polling. Kalau kita postingnya seputar jalan-jalan, kalau memang netizennya mau berpikir negatif, dia juga akan mikir, pamer, makan gitu aja diposting. Oh jalan-jalan diposting, gitu aja diposting, pengangguran nih jalan-jalan terus. Tapi kita nggak posting, juga mikir gini kalau memang mau mikir negatif, tuh kan pengangguran kan, makanya nggak ada yang diposting, ya kan? Jadi mau posting salah, nggak posting salah. Yang diikutin banyak juga salah, nggak ngikutin sama sekali juga salah. Jadi kalau saya bilang nggak masalah, lakukan aja. Yang tadi statement di awal, karena kita ini tinggal di mana Tuhan yang nentuin, kita yang jalanin, orang lain yang kepoin. Nah itu nggak masalah Pak, nggak masalah. Justru di akun-akun yang kami kelola itu yang kami ikuti lebih banyak. Otomatis nanti yang mengikuti kami juga ikut banyak. Nah kalau sudah lakukan itu sampai angka 1000, akhirnya terbentuk nih 1000 follower, 1K, 1000 yang pertama. Nah baru mau diseleksi, nggak ada masalah. Dan sebelumnya follow dan follow nggak apa-apa itu, ya nggak masalah. Kenapa? Karena orang yang follow back Anda itu dia udah, bahkan sampai bangun interaksi. Dan jangan lupa Bapak Ibu, ini pesan terakhir sebelum kita masuk sesi tanya jawab dan berakhirnya sesi ini. Dan jangan lupa orang yang follow back Anda dan ngasih bom like ke Anda di DM. Terima kasih ya Pak buat full like-nya. Terima kasih ya Pak buat bom like-nya. Salam kenal. Interaksi itu tinggi banget. Saya berulang kali belajar di kelasnya Kang Dewa Eka, yang kelasnya harga jutaan itu. Sampai hari ini pun terakhir kemarin saya belajar yang namanya interaksi itu sangat tinggi sekali, lebih tinggi daripada konten itu sendiri. Jadi kalau ada orang, nanti kan Anda mulai follow, ngasih like. Ada orang yang sama, senang kalau digituin, dan dia langsung balas ke Anda juga, langsung postingan Anda di like. Jangan lupa di DM. Terima kasih Pak, terima kasih Bu, terima kasih Kak, salam kenal. Nah itu interaksi namanya. Nah itu besok, kita ngomongin besok. Gitu Pak, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau tanyain? Oke. Yes, silakan Pak.